Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah dari Al-Qur'an yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat. Sampai pada kaidah yang ke-15, wal aqibatu lil muttaqin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik hanya untuk beriman, adalah untuk orang-orang bertakwa. Datang dua lafal dalam Al-Quran. Yang pertama, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Ini dalam surat Al-Qasas 83 ya. Dalam surat Al-Qasas demikian juga wasbir innal aqibata lil muttaqin. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan innal aqibata lil muttaqin. Sama maknanya. Sungguhnya kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa ya. Dalam surat Al-A'raf 128 ya. Kemudian juga dalam surah Thaha Allah mengatakan wal aqibatu littaqwa. Kata Allah wal aqibatu littaqwa. Ini surah Thaha ayat 132. Ini kaidah menunjukkan bahwasanya jika kita menghadapi permasalahan, baik permasalahan terkait dengan pribadi kita masing-masing atau permasalahan menghadapi permasalahan sosial, maka jika kita hadapi dengan ketakwaan, maka penghujungnya adalah keindahan ya. Adapun ayat-ayat tersebut kita akan bacakan ya, di antaranya dalam surat Al-Qasas 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Qarun ya, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Tentang Qarun yang merupakan salah satu dari pengikut Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, tapi dia melakukan kezaliman. Allah berikan dia kenikmatan yang begitu banyak ya. Saking banyaknya sehingga akhirnya menjadikan dia sombong dan angkuh. Jadikan sombong dan angkuh. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membenamkan dia. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard ya. Kami benamkan dia ya, dan kami benamkan rumahnya, kekayaannya dalam bumi ya. Dan itulah kesudahan bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Itulah surga darul akhirat. Kami jadikan darul akhirat tersebut, surga itu hanya untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian, kesombongan, dan tidak ingin menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini mengajarkan tentang kisah Qarun ini, yang Qarun yang kaya raya, kemudian sombong, kemudian Allah benamkan dalam bumi. Kemudian Allah berbicara kepada orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan seperti Qarun.
Allah mengatakan bahwasanya akhirat itu hanya untuk orang-orang yang tidak ingin ketinggian. Tilka darul akhirah. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Surga tidak cocok bagi orang yang sombong, yang angkuh, yang ingin menonjol dibandingkan yang lain, ingin ditinggikan oleh yang lainnya. Itu sombong. Dan juga tidak cocok bagi orang yang ingin kerusakan di atas muka bumi. Setelah itu Allah berkata, wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kesudahan yang terbaik itu, kalau di akhirat jelas orang bertakwa dia akan mendapatkan kesudahan yang terbaik. Di bumi pun demikian. Jadi kesudahan yang baik itu bukan Allah janjikan bagi orang yang bertakwa, bukan cuma untuk di akhirat saja. Di bumi, jika di dunia ini jika seorang menghadapi permasalahan dengan ketakwaan, ya seperti contohnya kaum Nabi Musa yang miskin. Mereka tidak kaya seperti Qarun, tapi mereka bersabar. Mereka bersabar, maka Allah akan berikan kesudahan yang baik bagi mereka. Allah akan berikan kebahagiaan meskipun tidak dengan kekayaan. Yakinlah bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa dalam menjalani kehidupan, apalagi penghujungnya, apalagi diberi anugerah husnul khatimah. Yang penting dia menghadapi ketakwaan, menghadapi permasalahan dengan ketakwaan. Jangan sampai seperti Qarun yang sombong dan angkuh dan penghujungnya adalah buruk di dunia apalagi di akhirat kelak. Kemudian ayat yang lain, ya, dalam surat Al-A'raf, ya, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang beliau berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru innal arda ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Ini tentang surat Al-A'raf ayat 128 tentang nasihat Nabi Musa kepada kaumnya ketika kaumnya disiksa oleh Fir'aun, sampai disebutkan ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Itu sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam meninggal sampai lahirnya Nabi Musa dan menjadi dewasa. Jarak antara sejarah Nabi Yusuf sampai Nabi Musa ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Bahkan di kalangan para Bani Israel. Pendapat yang paling panjang mengatakan jarak antara wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam sampai terusirnya Fir'aun adalah sekitar 400 tahun. Jadi mereka mengalami penindasan ratusan tahun. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Dan selama itu, selama mereka ratusan tahun, mungkin 200 tahun, 300 tahun dijajah oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tidak menghadapi dengan ketakwaan. Sampai akhirnya Allah utus Nabi Musa dan Nabi Musa ajarkan kepada mereka tentang bagaimana bertakwa dalam menghadapi ujian hidup. Maka Allah kisahkan nasihat Nabi Musa kepada mereka. Kata Allah, qala Musa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkata Musa kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi Musa berkata, wal aqibatu lil muttaqin. Bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin. Bahwasanya kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Dan benar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka setelah mereka bertakwa kepada Allah dengan bimbingan Nabi Musa alaihissalam. Setelah ratusan tahun dijajah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Kata Allah, akhirnya tetaplah ketetapan yang indah bagi Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya jika seorang mendapatkan kesulitan, ya bahkan dijajah, maka tidak ada jalan lain untuk menghadapinya kecuali dengan ketakwaan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kita kaum muslimin sejak lama dalam kondisi terpuruk, terbelakang. Jawabannya sama. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kaum muslimin secara totalitas bertakwa kepada Allah? Mari kita Allah tidak menyelisih janji. Ya,
innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janji. Bosnya kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Jadi masalah kita jauh dari ketakwaan. Kita bicara secara global kaum muslimin. Kaum muslimin yang KTP-nya Islam masih banyak yang melakukan kesyirikan, masih banyak yang terkena liberal, masih banyak yang makan riba, ya, masih banyak yang membuka aurat, masih banyak suka menonton wanita terbuka aurat, film-film yang tidak benar, masih banyak yang suka joget-joget, masih banyak ya. Tidak kita pungkiri juga banyak orang-orang yang bertakwa, tapi kalau kita presentasikan antara orang yang cenderung kepada agama dengan orang yang cenderung kepada kebebasan, ya sedikit. Coba lihat kalau lihat aja misalnya di YouTube atau di film nonton berapa jutaan. Coba yang lihat kajian-kajian paling cuma sedikit ya, tidak tertarik ya. Terus kita ingin mengatakan bagaimana kita keluar dari keterpurukan. Ya, kita sendiri harus butuh takwa. Karena Allah tidak menyelisih janjinya. Allah yang mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin ya. Dan ketika Allah menyebutkan dua ayat ini semuanya terkait dengan kesulitan ya. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Musa yang tidak seperti Qarun yang mereka hidup sederhana. Tapi Allah ingatkan jangan seperti Qarun yang hidup kaya, sombong, angkuh, tidak bertakwa, kesudahannya buruk di dunia belum lagi di akhirat. Tapi sabarlah kalian, bertakwalah kalian, maka kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Demikian juga kisah Nabi Musa terkait dengan orang-orang yang dijajah oleh Bani Israel, yang dijajah oleh Fir'aun sampai ratusan tahun. Mereka tidak bisa keluar daripada penjajahan tersebut kecuali dengan ketakwaan. Ya. Makanya bagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian ya. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang hebat, menjadi pembesar di kota Mesir. Ketika bertemu dengan kakak-kakaknya yang dahulu menzaliminya, yang melemparkannya dalam sumur, yang menjualnya sebagai budak, ya. Nabi Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan. Kata para ulama, Nabi Yusuf alaihissalam berbuat ihsan, bersabar dan bertakwa dalam setiap ujian yang dia hadapi. Ketika dia dihasati di rumahnya oleh kakak-kakaknya, dia bersabar dan bertakwa. Dia yakin dia memiliki sifat ihsan, dia meyakini Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Ketika dia dilemparkan dalam sumur, dia hadapi dengan sabar dan ketakwaan. Dia tidak ngamuk-ngamuk, tidak berkelahi sama kakaknya, dia sabar menghadapinya. Dia tahu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dijual jadi budak, yang dijual adalah kakak-kakaknya. Bagaimana pilu hati seorang adik kecil, kemudian dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak. Kemudian uangnya dimakan oleh kakak-kakaknya. Tapi dia menghadapinya dengan sabar dan takwa dan berbuat ihsan. Ya. Kemudian akhirnya ketika dirayu untuk berzina oleh wanita istri menteri yang sangat cantik jelita, Nabi Yusuf alaihissalam menghadapinya dengan sabar dan takwa. Dengan sabar dan takwa ya. Kemudian ketika dia di penjara pun demikian, dia hadapi dengan sabar dan takwa. Sehingga akhirnya dengan perjalanan yang panjang tersebut, ujungnya beliau menjadi seorang bangsawan yang dihormati oleh Raja Mesir. Dan Nabi Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguh siapa yang bersabar dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Dan ingat, ganjaran orang bertakwa itu bukan cuma di akhirat saja. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini dua ayat dalam surat Al-Qasas 83 dan surat Al-A'raf 128. Dalam konteks ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal aqibatu littaqwa, wal aqibatu littaqwa. Ini dalam surat Toha 132 yang ayatnya wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahlah keluargamu, istrimu dan anak-anakmu untuk salat. Wastabir 'alaihi, dan bersabarlah untuk salat. Sabar memerintahkan mereka untuk salat. Kamu sendiri harus sabar dalam melaksanakan salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu.
Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepadamu, wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi ketakwaan. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi apapun hendaknya kita selalu berpakaian dengan pakaian takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Selalu ada pada diri kita ketakwaan tersebut, tatkala bersendirian, tatkala dengan orang lain, tatkala dalam pekerjaan, tatkala dalam ibadah, ya. Karena kesudahan yang terbaik bagi orang yang bertakwa. Tapi jika dia menghadapi permasalahan tanpa takwa, kelihatannya dia akan meraih keberhasilan yang baik, namun ujungnya akan keburukan. Ujungnya dia akan meraih keburukan. Beda dengan orang yang menghadapi permasalahan dengan ketakwaan, ya. Dan penulis kitab ini, ya, Qawaid Qur'aniyah, dia berkata, wa kadzalika da'iyatu ila Allah, demikian juga seorang dai yang menyeru kepada Allah. Min ahwaj ma yakun ilaiha wa huwa yasiru fi tariq ad-da'wah tawil. Maka dia sangat butuh kepada ketakwaan ketika dia berjalan dalam jalan yang panjang menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mali' bil ibtila bil khair aw syarr. Yang jalan tersebut ketika dia menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan tersebut penuh dengan cobaan. Cobaan kebaikan, ya, maupun cobaan keburukan, ya. Khususan idza kana la yajidu mu'inan aw nasiran bal qad yajidu munahidan wa mu'adiyan. Terlebih lagi ketika dia berdakwah tidak ada yang membantunya, tidak ada yang menolongnya, bahkan yang dihadapi adalah orang yang menghadang, ya, memusuhi, ya. Oleh karenanya, ya, seorang hendaknya bertakwa dalam segala hal, apalagi dalam dakwah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengurusi keluarganya dia bertakwa kepada Allah, dalam bekerja dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia meraih kesudahan yang indah. Yang jadi masalah kita ini tidak bertakwa dalam menghadapi banyak permasalahan, tergesa-gesa, terburu-buru, tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak percaya dengan solusi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mencari solusi sendiri, ya, dengan berdusta, dengan melakukan hila, dengan berbagai macam hal, ya, agar kita mengharapkan meraih kesudahan yang baik. Kalaupun kita meraih hasil yang baik, ketahui itu hanyalah semu, karena kesudahan yang terbaik hanya diraih dengan ketakwaan. Siapa yang berusaha mencari kesudahan yang baik tanpa takwa, yakinlah bahwasanya yang dia dapatkan itu hanyalah semu. Setelah itu akan datang keburukan, cepat atau lambat, ya, cepat atau lambat. Makanya sering-seringlah kita saling menasihati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah meninggalkan maksiat, ya, baik besar maupun kecil, ya. Kita tinggalkan maksiat semaksimal mungkin agar kesudahan kita adalah kesudahan yang baik. Semakin seorang jauh dari rasa takwa, maka kesudahannya semakin buruk, meskipun dia merasa dia telah meraih kebaikan, tapi penghujungnya pasti buruk jika dia jauh daripada ketakwaan. Taib ini adalah kaidah yang perlu kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, ya. Yakinlah bahwasanya kesabaran, ketakwaan buahnya pasti indah, cepat atau lambat. Tapi kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kaidah yang ke-16, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Kul la yastawi al-khabithu wa tayyib. Firman Allah Subhanahu wa taala, Kul la yastawi al-khabith wa tayyib. Katakanlah tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Dalam surat Al-Maidah ayat 100. Al-Maidah ayat 100. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu al-khabith adalah perkara yang buruk.
yang kita tahu namanya keburukan. Secara fitrah kita ngerti ini buruk, tidak baik ya. At-thayyib itu perkara yang baik. Yang bisa kita kenal dengan naluri kita tahu ini baik, adapun itu buruk. Maka Allah mengingatkan ya, jangan terpedaya dengan yang buruk ya. Meskipun banyak, perhatianlah kepada yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 100, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Ya. Banyak itu menarik hati. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang cerdas, semoga kalian beruntung ya. Jadi Allah menyuruh kita untuk bertakwa, jangan terpedaya dengan keburukan ya. Meskipun banyak, kalau itu buruk tinggalkan. Carilah kualitas ya. Meskipun sedikit, yang penting itu baik, maka itulah tempat keberkahan. Adapun yang jumlah yang banyak, tapi ternyata tidak baik, maka tidak akan berkah. Makanya Allah berkata, "Fattaqullah", bertakwalah. Ya ulil albab, gunakan akal kalian untuk memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini dalil bahwasanya seorang yang bertakwa, lantas dia memilih yang baik, dia meninggalkan yang buruk meskipun banyak menggiurkan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Ayat semisal ini juga datang dalam surat Al-Anfal ayat 37 ya. Al-Anfal ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib." Agar Allah memisahkan, membedakan antara golongan yang buruk dengan golongan yang baik. Wa yaj'alul khabitha ba'dahu 'ala ba'dhin fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam. Dan Allah menjadikan yang buruk itu berada yang satu di atas yang lainnya. Lalu Allah tumpuk mereka ya, ditumpukkan fayaj'aluhu fi jahannam, lantas Allah lemparkan ke dalam neraka jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi ya. Di sini Allah sebutkan ada yang baik, ada yang buruk ya. Maka tugas kita selalu mencari yang baik ya. Selalu memilih yang baik dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Dalam akidah, pilih yang baik. Ya. Jangan akidah yang tidak ada dalilnya, isinya khurafat. Akidah pakai perasaan, akidah pakai hawa nafsu, ya. Akidah pakai tradisi, enggak, akidah Al-Quran dan Sunnah. Cari yang baik, yang tidak baik banyak. Ya. Kemudian perbuatan yang baik, perbuatan. Lakukan perbuatan yang baik, jangan melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya. Kemudian juga perkataan yang baik. Semua perbuatan yang baik. Berusaha dalam hidup ini kita bisa milah-milih kok. Makanya Allah mengatakan, "Fattaqullaha ya ulil albab." Bertakwalah orang yang berakal. Kita punya akal. Naluri kita ngerti ini baik, ini buruk. Kalau buruk tinggalkan. Kalau kita tinggalkan yang buruk, kita menjalankan firman Allah ini. Dan yakinlah bahwasanya orang yang meninggalkan keburukan ya, dan dia memilih kebaikan, maka dia akan mendapatkan falah, karena Allah mengatakan la'allakum tuflihun, itu kau akan mendapatkan kebahagiaan, kau akan mendapatkan keberuntungan yang menetap. Kemudian juga pekerjaan yang baik, amal soleh yang baik ya. Jangan yang penting banyak melulu ya. Ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena manusia memiliki sifat latah mengikuti yang banyak, mayoritas. Itu sifat manusia. Sifat manusia ya. Kaidah ini menunjukkan ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jumlah yang banyak itu bukan merupakan mi'yar atau patokan kebenaran, bukan sama sekali. Karena Allah mengatakan walau a'jabaka kathratul khabith. Jangan katakanlah tidak sama antara yang baik dengan yang buruk, meskipun yang buruk yang banyak buruk yang banyak ini menggiurkanmu. Ini dalil bahwasanya manusia memiliki kecenderungan untuk memilih yang banyak, mengikuti yang banyak. Itu kecenderungan manusia. Ya. Karena seakan-akan kalau sudah banyak berarti itu patokan kebenaran. Padahal Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan yang benar ya.
Maka jangan kita terpedaya dengan jumlah yang banyak. Tapi carilah yang baik. Kalau bisa baik banyak itu yang terbaik. Kalau tidak bisa meskipun sedikit yang penting baik ya. Contoh ketika akidah, kita belajar akidah sederhana. Akidah salaf sangat apa? Simple. Sangat mudah. Al-Quran dan Sunnah dan tidak menjelimet ya. Tidak memakai logika-logika ilmu kalam. Mudah. Orang mungkin terpedaya dengan akidah ahlul bidah yang menyimpang, yang dibangun di atas metode kalamiyah, ilmu mantik dan yang lainnya. Sehingga dia tertarik dengan akidah seperti ini. Padahal akidah salaf sangat mudah. Mudah, jelas, dijelaskan oleh para ulama di buku-buku mereka. Sangat mudah. Ya. Maka jangan terpedaya dengan akidah yang bermacam-macam, yang banyak namun tidak benar ya. Contoh lagi misalnya amal soleh yang baik ya. Seorang jangan terpedaya dengan ibadah yang banyak namun enggak ada dalilnya. Percuma ya. Percuma. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana di antara kalian yang amalnya yang terbaik. Allah ingin cari kualitas suatu amalan. Ya, kuantitas nomor 2, yang pertama kualitas. Kalau kualitas amalan kita sudah baik akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada banyak-banyak namun ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Kasihan ya. Kasihan ya. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ya, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin, dan seterusnya kata Allah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yaitu wajah-wajah, yaitu manusia yang letih dan lelah, amilah, bekerja keras, nasibah, letih. Tetapi di akhirat kelak tasla naran hamiyah, masuk dalam neraka jahanam. Ayat ini terkait dengan orang kafir maupun ahlul bidah sebagaimana disebutkan dalam buku-buku tafsir. Orang kafir seperti orang Nasara yang rajin beribadah luar biasa, capek, letih sampai tidak nikah. Letih di dunia tapi ujungnya masuk neraka jahanam. Sama demikian ahlul bidah, orang-orang khawarij bagaimana mereka ibadah luar biasa sampai wajah mereka pucat karena sering salat malam. Ya, sampai dahi mereka terluka saking sering sujudnya, ya, hitam dan sampai terluka karena saking sering sujudnya. Puasa mereka tidak pernah berhenti. Tapi kata Nabi, hum kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Kenapa mereka terpedaya dengan jumlah amal yang banyak, tidak memperhatikan kualitas? Dan sebagian tarekat-tarekat sufia ketika sudah berzikir joget-joget, loncat-loncat, dari mana seperti itu? Dari mana seperti itu? Maka seorang jangan terpedaya dengan jumlah amal yang banyak. Dia berusaha memperhatikan kualitas. Kalau kualitas sudah baik, dia tambah kuantitasnya. Jadi perhatikan kualitas amal yang paling penting. Karena saya katakan tadi manusia punya sifat tertarik pada yang banyak-banyak, latah, ya, ikut yang banyak-banyak. Semua orang begitu, ikut. Ya. Namun ingat, jangan terpedaya dengan yang banyak ya. Qul hal la yastawil khabith wal thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk meskipun yang buruk tersebut banyak dan buat engkau tertarik ya. Kemudian contoh yang paling penting juga dalam kehidupan ini adalah pekerjaan yang baik, hasil yang halal. Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia sekalian, makanlah dari atas muka bumi ini yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Allah juga berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai orang yang beriman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salihah. Inni bima ta'maluna alim, aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, kita ini kalau sudah bicara transaksi, ada transaksi yang menghasilkan banyak, kita semangat, padahal kita tahu riba mungkin di situ. Situ ada penipuan, situ ada ada hilah ya. Ada penipuan ya. Ada ketidakjujuran ya, ada menjual barang yang haram meskipun menarik, menggiurkan. Ya, jangan kalau memang itu buruk maka jangan diikuti ya. Subhanallah, sebagian orang datang kepada saya bertanya, "Ustaz, saya mau bikin ini, Ustaz. Miliaran ternyata haram." Ya sudah, saya bilang jangan. Berapa orang datang kepada saya seperti itu? Ada yang saya mau beli ini, Ustaz, kalau dijual untungnya miliar. Saya bilang haram, jangan. Dia tinggalkan.
Jangan kau terpedaya dengan jumlah yang haram yang banyak tersebut. Kelihatannya kau beruntung, tapi lihat ujungnya nanti buruk bagimu. Ujungnya buruk bagimu, cepat atau lambat. Yang dikhawatirkan keburukan tersebut melandamu sampai penghujung hayatmu. Itu yang jadi masalah kalau kau tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menengok kepada jumlah yang banyak, kita semangat, banyak hal yang mau kita lakukan, keuntungan-keuntungan yang banyak ya. Namun kalau kita tahu hukumnya haram, maka tinggalkanlah. Sampai-sampai jangankan kita melakukan transaksi yang haram, transaksi yang halal saja terkadang masih tercampur dengan hal-hal yang tidak benar ya. Padahal jual beli barang yang halal, tapi terkadang-kadang ada sesuatu yang disembunyikan, terkadang. Makanya Nabi SAW ingatkan, kata Rasulullah SAW, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang sekalian, inna syaitana wal ithma yahdhuranil bai', sungguhnya syaitan dan dosa hadir dalam transaksi kalian. Fashubu bai'akum bisadaqah, maka campurkanlah jual beli kalian dengan sedekah. Kita tahu susah kita zaman sekarang, tidak semua orang bisa melakukan transaksi dengan halal 100%. Kadang masih tercampur ini, kadang yang dijual 99 item halal, ada satu item yang tidak halal. 99 item halal, ada satu yang haram. Jadi masih bercampur ya, masih bercampur. Dia tidak bisa melakukan yang murni 100%. Maka bagaimana solusinya? Nabi SAW mengajarkan untuk banyak bersedekah, sehingga akan mengangkat hal-hal yang syubhat-syubhat tersebut. Jadi jangan terpedaya dengan hasil yang banyak kalau ternyata haram. Jangan para pedagang ya. Transaksi ini menguntungkan, menggiurkan. Haram diterjang, dilakukan, jangan. Ingat bahwasanya siapa yang berusaha mencari yang baik, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung akan meraih kebaikannya. Demikian juga misalnya dakwah, dalam dakwah. Dalam dakwah yang penting adalah engkau berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan tergiur dengan jumlah yang banyak. Kadang-kadang syaitan datang mengatakan kau begini aja lah supaya jumlah pengikut banyak, semua followermu banyak. Akhirnya gara-gara ingin mendapatkan follower yang banyak, melakukan hal yang haram, yang tidak sejalan dengan jati dirinya, yang tidak jalan sesuai dengan nuraninya. Demi apa? Demi agar follower banyak. Ya. Terpedaya dengan jumlah yang banyak. Jumlah banyak itu adalah saya katakan suatu fitnah. Orang senang dilihat oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang. Tapi jangan kau cari hal tersebut, jangan kau cari ketenaran, jangan kau cari popularitas, terutama para dai. Kalau Allah kasih popularitas, bersabar, itu ujian. Tapi tidak perlu kau cari popularitas, apalagi dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang haram. Berdakwah akhirnya yang haram dihalalkan, ya. Supaya pengikutnya banyak. Ketika ada yang haram, dia tidak berani mengatakan haram, dia diam aja. Supaya apa? Supaya pengikutnya banyak. Ya. Supaya pengikutnya banyak ya. Dan ini bahaya ya. Ya, ini bahaya ya. Akhirnya berdakwah dengan cara-cara yang haram, yang tidak sesuai dengan syariat, sesuai dengan selera anak muda, berdakwah sesuai dengan selera masyarakat. Ya, masyarakat sukanya begini, masyarakat sukanya hiburan, masyarakat sukanya dakwah dengan nyanyian-nyanyian, masyarakat suka dakwahnya dengan grup lawak. Ya, sudah diikuti caranya. Yang penting follower banyak ya. Masyarakat suka kalau seorang dai yang tipenya seperti artis, selalu tampil, selalu menunjukkan privasinya. Jangan ikuti. Ya. Jangan ikuti. Benar follower banyak, tapi yang Allah lihat adalah yang berkualitas, bukan sekedar jumlah yang banyak. Hati-hati, karena jumlah yang banyak itu membuat seorang ngiler, ingin jumlah yang banyak, sehingga akhirnya bisa merubah ya jati dirinya, bisa merubah idealisnya ya. Jadi inilah perkara yang hendaknya kita perhatikan. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak, kalau itu buruk. Hendaknya seorang fokus pada hasil yang baik, yang thayyib ya. Makan dari hasil yang baik, jangan berbangga-bangga ternyata hasilnya buruk ya. Apalagi tadi masalah makanan, yang penting sedikit tapi berkualitas, berkah daripada banyak namun tidak berkah, yang akan dirasakan keburukannya cepat atau lambat. Apalagi makanan yang kita makan akan tumbuh menjadi daging kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatan suhtifan naru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka lebih utama untuk dibakar oleh api neraka. Taib, ini mungkin
ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kaidah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa bertakwa. Kita dalam hidup ini tidak akan terlepas dari permasalahan. Permasalahan keluarga, permasalahan dengan tetangga, mungkin dengan teman, mungkin dengan perusahaan, dengan bos, dengan anak buah. Ya, hadapi selalu dengan ketakwaan. Karena itu akan menjadi solusi. Lihat prosedur Islam bagaimana menghadapi seperti ini. Ikuti prosedur tersebut. Meskipun orang ngomong apa, ikuti prosedur tersebut. Prosedur jalani, bertakwa, minta tolong kepada Allah, insya Allah ujungnya bagus. Insya Allah ujungnya bagus. Meskipun katanya di awal buruk, tapi insya Allah ujungnya bagus. Dalam masalah keluarga, jangan lupa dengan ketakwaannya. Tapi kalau kita tidak bertakwa, kelihatannya hasilnya bagus, ujungnya buruk. Demikian juga kaidah yang berikutnya, yang terakhir tadi yang saya sebutkan, jangan terpesona dengan jumlah yang banyak. Betapa sering jumlah yang banyak itu ternyata buruk. Ya, ternyata buruk, makanya peminatnya banyak ya. Jangan gara-gara kita terpedaya dengan jumlah yang buruk akhirnya kita melanggar syariat. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.